Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 yang beranggotakan Anton Bahrul Alam, Fatmariani, dan Hilda Aulia Arofah. Pada kali ini, kami akan membahas mengenai teori kepribadian. Apa sih kepribadian itu? Kepribadian adalah pola perilaku, pikiran, motif, dan emosi unik yang relatif stabil dan mencirikan seorang individu. Nah, selain kepribadian, ada juga trait atau kebiasaan. Trait atau kebiasaan yaitu karakteristik individu yang mendeskripsikan kebiasaan berperilaku, berpikir, dan merasakan. Teori kepribadian psikoanalisis. Menurut Sigmund Freud, psikoanalisis menekankan pada motivasi dan konflik yang tidak sadar. Selanjutnya yaitu struktur kepribadian. Pada struktur kepribadian terdapat 3 sistem utama. Yang pertama yaitu ID, yang kedua ego, dan yang ketiga superego. ID yaitu nature, sumber energi yang tidak disadari atau nafsu. Dan yang kedua yaitu ego. Ego yaitu jembatan antara insting dan tuntutan sosial di masyarakat atau penengah. Dan yang terakhir yaitu superego. Superego yaitu nilai moralitas di masyarakat atau hati nurani. Mekanisme pertahanan diri. Pada mekanisme pertahanan diri terdapat beberapa metode ego untuk mencegah kecemasan. Yang pertama yaitu represi atau repression, dorongan menekan dan melupakan masalah. Yang kedua yaitu proyeksi atau projection, yaitu mengalihkan masalah ke orang lain. Yang ketiga pengalihan atau displacement, yaitu mengalihkan sasaran emosi. Yang keempat sublimasi, dengan melakukan sublim sosial saat emosi. Yang kelima, supresi, yaitu tidak memberi atensi penuh ke masalah. Yang keenam, tuisme, yaitu kepuasan dengan apa yang telah dicapai. Yang ketujuh, menarik diri, yaitu menjauhi masalah. Yang kedelapan, regresi, menghindari masalah dan bersikap seperti anak-anak. Dan yang kesembilan, penyangkalan, yaitu menolak mengatakan hal yang sesungguhnya. Selanjutnya yaitu perkembangan kepribadian. Pada perkembangan kepribadian terdapat beberapa steps atau tahapan. Yang pertama yaitu tahap oral. Pada tahap oral, bayi berusia 0 sampai 2 tahun. Dan di sini bayi mengenal dunia melalui mulut. Yang kedua yaitu tahap anal. Pada tahap anal, anak berusia 2-4 tahun. Toilet training atau belajar mandiri. Yang ketiga yaitu tahap palik atau oedipal, yaitu tidak tahu jenis kelamin orang tua. Yang keempat, tahap lateni. Anak berusia 6-17 tahun. Hasrat, pubertas, mulai fokus pada yang lain. Dan yang terakhir yaitu tahap cinta. Pada tahap cinta, anak mulai menyukai lawan jenis dan penyampaian dengan seks lain. Selanjutnya yaitu pendekatan psikodinamika teori Yang. Pada teori Yang terdapat 2 teori. Yang pertama yaitu ketidaksadaran kolektif dan yang kedua arketipe. Ketidaksadaran kolektif yaitu cerita-cerita atau kebudayaan pada masa lalu. Dan arketipe yaitu yang terbentuk dari nenek moyang atau turun-temurun. Pada aliran relasi objektif menekankan pentingnya 2 tahun awal untuk kehidupan bayi. Mengevaluasi teori psikodinamika. Teori psikodinamika bertanggung jawab atas 3 kegagalan. Yang pertama yaitu melanggar principle of falsifiability. Yang kedua, membentuk prinsip-prinsip universal berdasarkan pasien yang tidak lazim. Dan yang ketiga yaitu
mendasarkan teori kepribadian pada peristiwa yang lalu. Penelitian modern mengenai kepribadian. Teori Myers-Briggs Type Indicator, yaitu tes objektif inventory kuesioner untuk menentukan hasil tes MB. Trait inti dalam kepribadian. Terdapat central trait atau trait utama dan yang berperilaku dan bersosialisasi, dan secondary trait atau trait sekunder, yaitu aspek kepribadian yang dapat berubah-ubah. Contohnya seperti kesukaan lagu dan opini. Analisis faktor. Analisis faktor yaitu korelasi antara tes dan trait. Terdapat beberapa kelompok trait. Extrovert versus introvert, yaitu pergaulan. Neurosis versus emosi stabil, yaitu emosi. Keramahan versus permusuhan, yaitu sifat. Penuh pertimbangan versus impulsif, yaitu tanggung jawab. Dan terbuka versus tertutup terhadap pengalaman baru, yaitu rasa ingin tahu. Pengaruh genetika terhadap genetika. Kontribusi aspek genetis terhadap kepribadian melalui 3 cara. Yang pertama, yaitu mempelajari trait kepribadian. Yang kedua, mempelajari temperamen bayi. Dan yang terakhir, yaitu penelitian individu kembar saat kecil. Hereditas dan temperamen. Temperamen adalah kecenderungan untuk merespon lingkungan dengan cara tertentu. Temperamen meliputi reaktivitas, yaitu tingkat kesenangan, rangsangan, dan respon. Ketenangan atau seberapa mudah merasa tenang saat marah. Hereditas dan trait. Kewarisan yaitu bagian dari realisasi total sebuah kebiasaan yang dapat diatribusikan atau agresivitas dan bahasa. Mengevaluasi teori genetika. Gen yang dapat mendasari trait suatu hari nanti akan ditemukan belasan kemungkinan antara gen spesifik dan trait kepribadian yang dapat dilaporkan. Oke, selanjutnya kita lanjut pada pengaruh lingkungan terhadap kepribadian. Pada bagian ini terdapat 3 aspek lingkungan. Yang pertama yaitu situasi dan pembelajaran sosial. Yang kedua, orang tua. Dan yang ketiga, teman sebaya. Situasi dan pembelajaran sosial menentukan mana yang diberi pujian dan mana yang dihukum atau diabaikan, sehingga menentukan ekspresi atau represi trait tertentu. Yang kedua yaitu orang tua. Orang tua mengubah dan membentuk temperamen dan kecenderungan genetis anak, mempengaruhi peran gender, sikap, dan konsep diri, mempengaruhi kualitas dan hubungan dengan anak. Dan yang terakhir yaitu teman sebaya. Teman sebaya memiliki peran yang sangat besar dalam menentukan trait kepribadian, nilai, perilaku, dan hal-hal yang dimiliki individu. Selanjutnya, kita menuju pada pengaruh budaya terhadap kepribadian. Apa sih budaya itu? Budaya merupakan pola atau cara hidup yang terus berkembang oleh sekelompok orang dan diturunkan pada generasi berikutnya. Pada budaya ini terdapat 2 jenis budaya. Yang pertama, budaya individualis. Dan yang kedua yaitu budaya kolektivis. Budaya individualis yaitu kelompok yang otonom dan mandiri. Budaya kolektivis yaitu kelompok yang saling bergantung. Selanjutnya yaitu pengalaman batin. Di sini terdapat 2 pendekatan. Yang pertama, pendekatan humanis dan yang kedua, pendekatan naratif.
Pendekatan humanis terlepas dari pengaruh genetika, lingkungan, budaya, dan psikodinamika. Seseorang dapat mempraktikkan kehendak bebasnya untuk menjadi pribadi yang diinginkan, seperti kesenangan, tawa, cinta, dan kebahagiaan. Nah, pada pendekatan naratif, kepribadian terletak pada cerita yang dibuat seseorang untuk menjelaskan hidup mereka. Contohnya, apakah mereka memandang diri mereka sebagai korban atau sebagai orang yang selamat dari musibah. Nah, pada cerita-cerita ini dapat berubah-ubah ya. Selanjutnya yaitu psikologi dalam hidup Anda. Nah, pada kali ini kami akan sedikit menjelaskan mengenai efek Barnum. Apa sih efek Barnum itu? Yaitu menjadi orang yang mudah tertipu oleh inventory palsu, ramalan bintang, analisis tulisan tangan, dan tes pseudosains kepribadian lainnya. Jadi, berhati-hatilah dan jangan mudah tertipu ya. Oke, sekian pembahasan dari kami ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Walakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.